Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya di sini berpakaian pakaian olahraga pagi ya, walaupun puasa ya. Kemudian saya masih mempergunakan budaya Bali nih di kepalanya karena masih berhubungan dengan budaya-budaya agama Hindu di daerah Jawa. Kalau kemarin kita sudah berkunjung ke Bali, kemudian ke Gunung Bromo, dua-duanya masih berbudaya Hindu. Kita jalan-jalan ke Dieng. Kita lihat ini adalah Dieng. Zaman sekarang mah jalan-jalan bisa lewat YouTube, bisa lewat Google Map ya, seperti tampak. Dieng ini ada nama candi-candi zaman dahulu, Candi Semar, Candi Arjuna. Luar biasa. Ini peninggalan sejarah tertua ya bangunan candinya, dan ini boleh dikatakan candi-candi yang benar-benar asli Indonesia. Konon katanya yang namanya candi itu asal mulanya itu orang Indonesia itu belajar dari India. Kemudian setelah belajar dari India itu dibawalah ke Indonesia, tetapi setelah di Indonesia itu mengalami beberapa tahap. Ada peniruan dulu, setelah ditiru kemudian penyesuaian. Setelah penyesuaian baru mengembangkan ciri khas sendiri. Jadi awal mulanya bentuknya seperti proporsinya itu bentuk-bentuk utuh seperti di Candi Borobudur kan kelihatannya bentuknya seperti itu ya, wujud manusia asli begitu kan. Tapi ketika ke Jawa Timur atau ke Dieng, Dieng, di situ candi-candinya seperti pewayangan ya. Kepala dilihat dari samping, badan dilihat dari depan, kaki dilihat dari samping, itu setilasi deformasi ya, penyederhanaan bentuk penggayaan ya. Kalau deformasi itu penyederhanaan, kalau setilasi itu penggayaan, dirubah-rubah. Seperti halnya di Mesir. Kalau di Mesir itu ada perspektif batin. Kalau raja dibikin besar gitu, tapi kalau rakyat kecil dibikin reliefnya kecil-kecil begitu. Jadi besar kecilnya tokoh itu di dalam gambar karena memang ada hubungannya dengan jabatan pada saat hidup di dunia. Kalau di Dieng ini seperti kita lihat di sini, ini relief-reliefnya bagus ya, asli Indonesia, menyerupai wayang. Wajah dari kiri kelihatan hidungnya mancung begitu, dadanya dari depan, kemudian kakinya juga meleok gitu kan. Ini ciri khas Indonesia. Dari segi penataan memang candi-candi di Jawa ini ada yang sentral, pusatnya di tengah, kemudian ada juga yang pusatnya itu di pojok begitu susunannya itu ya. Nah, ada beberapa pola penataan candi. Kita bandingkan nanti ya, kalau di Borobudur kan bentuknya seperti itu, kalau di Dieng itu begini. Tapi yang akan kita ceritakan di sini karena ini hari raya Idul Fitri, jadi untuk jalan-jalan biar mendapatkan ilmu pengetahuan, ketika jalan-jalan itu dapat ilmu, oh ini itu candi Indonesia itu ada yang dari bahan batu, ada yang dari bata merah gitu, yang tanah yang dibakar begitu. Nah, dari segi bahannya saja seperti itu. Kalau Candi Borobudur itu kan batu-batu yang disusut, tapi kalau perkembangan berikutnya itu justru adalah candi-candi itu dari bahan batu bata merah ya, tanah yang dibakar. Sehingga beda ya kekuatannya antara candi yang terbuat dari batu alam, kemudian candi yang terbuat dari tanah yang dibakar. Kalau untuk batu-batu besar alam seperti Borobudur dapat dibayangkan itu mahalnya harga batu, seperti di Papua. Di Papua itu batu mahal karena apa? Kan batu itu usuk dipakai untuk memasak juga. Bakar batu itu, batu dibakar kemudian disatukan dengan ubi, sayuran dan sebagainya, daging, dimasaknya mempergunakan batu, sehingga batu di sana mahal sekali. Pada saat dulu di Borobudur dapat dibayangkan batu-batu besar itu diolah sedemikian rupa, dari mana batunya didatangkan ke situ kan. Nah, makanya ada penemuan baru nih
batu bata dibakar gitu kan, dan masih bertahan sampai sekarang. Bisa bicara juga dengan teknologi ya, di mana Prambanan atau Borobudur itu walaupun kena gempa tidak akan roboh karena batunya disusun kait-mengkait, dibentuk sedemikian rupa sehingga kena guncangan apapun tidak akan berjatuhan karena batunya dibuat sedemikian rupa sehingga mengkait begitu ya, kokoh. Ini adalah teknologi. Ketika saya datang ke Turki, ternyata masjid-masjid besar itu di sana itu adalah marmer yang disusun seperti Borobudur. Kalau Borobudur itu kan gunung, kemudian gunung itu dikupas, kemudian disusun batu-batuan. Jadi di dalamnya itu adalah tanah gunungan itu. Jadi sekitar gunung itulah yang disusun batu-batuan. Beda. Teater Yunani juga sama seperti ini. Teater di Yunani lembah, itu di atas bukit juga. Kemudian disusun batu-batuan sehingga di tengahnya menjadi tempat pertunjukan atau teater itu. Beda dengan Koloseum di Romawi yang menyerupai seperti bangunan Prambanan. Asal mulanya meniru bangunan teater di Yunani yang di atas bukit itu seperti Borobudur juga begitu. Tapi Koloseum itu dibangun di lapangan terbuka seperti halnya Candi Prambanan, ditumpuk batu-batuan ke atas. Seperti ini itu harus dipelajari, dilestarikan untuk generasi-generasi muda. Kembali ke penemuan candi di dataran tinggi Dieng, kita lihat dulu sejarahnya. Hindia Belanda melakukan rekonstruksi lebih lanjut terhadap hasil foto Van Kinsbergen. Harus dipelajari, dilestarikan untuk generasi-generasi muda. Candi Borobudur, Candi Prambanan yang merupakan susunan batu di lapangan terbuka ditumpuk menjadi sebuah bangunan, itu kan Prambanan. Tapi kalau Borobudur itu adalah candi yang merupakan gunung yang dikupas, disusun batu-batuan sehingga gunung itu dari kejauhan tampak menyerupai bangunan yang kokoh, padahal di dalamnya itu adalah bukan ruangan, memang tanah, namanya juga gunung kan begitu. Teknologinya beda ya antara Prambanan dengan Borobudur. Beda juga dengan candi di Yunani Romawi itu yang tempat pertunjukan teater itu, termasuk nanti berubah menjadi Koloseum juga bentuknya seperti itu. Nah, awal mula dari teater itu adalah bukit, lembah begitu, kiri kanannya itu adalah gunung, disusun dengan batu-batuan dan menjadi tempat duduk. Nah, di tengahnya itu menjadi tempat pertunjukan. Itu di Yunani dan Romawi. Ini harus dipelajari, teknologi seperti ini harus dipelajari. Bagaimana cara menyusun batu-batuan yang besar seperti itu kan, kalau sekarang kan ada alat-alat berat ya, mudah. Tapi zaman dulu kok bisa gitu. Seperti halnya piramida di Mesir. Piramida di Mesir itu kan batunya besar. Bayangkan batu besar itu tanpa alat-alat berat untuk menaikkan ke atas itu bagaimana caranya, kok bisa gitu kan. Itu juga harus dipelajari kan. Nah, di sini kita kupas itu. Mengapa karya-karya tadi harus dilestarikan? Ya, untuk memberitahu kepada generasi muda bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi itu betul-betul bermanfaat untuk melestarikan kehidupan umat manusia dan bisa digunakan juga sampai sekarang. Jangan sampai serba ketergantungan dengan alat-alat canggih yang sekarang berkembang. Mungkin ilmu pengetahuan yang tadi diceritakan, apakah itu di Mesir untuk membangun piramida, kemudian di Borobudur, di Prambanan, kemudian membangun candi Arjuna di Puncak Dieng, begitu kan bahannya juga beda. Kalau batuan yang murni itu seperti Prambanan atau Borobudur, tapi kalau di Dieng ini ternyata kan seperti tampak di gambar seperti itu ya. Ada candi-candi di Jawa Timur itu banyak yang mempergunakan bata merah, termasuk di daerah Kerawang itu ada
di pinggir kali itu ada temuan, ternyata itu bekas candi yang terbuat dari bata merah yang dibakar, lapuk tapi ya mudah lapuk sehingga tidak lestari. Kalau Borobudur dan Prambanan karena dari batu jadi utuh ya. Kita sekarang akan membahas hilangnya Kampung Legetang. Banyak legenda yang berkembang dan bukti-buktinya memang nyata. Sebuah gunung di puncaknya itu seolah-olah diambil kemudian ditibankan ke sebuah kampung dan musnah. Di situ didirikanlah sebuah monumen atau tiang begitu, dan diberi nama di situ jumlah korban yang hilang, dan sampai sekarang korbannya tidak diangkat, berada di bawah tanah tersebut dan di atasnya menjadi area pertanian. Yang uniknya di sini, maka menjadi legenda, kalau buka di YouTube, itu di channel YouTube banyak sekali berbicara tentang hilangnya sebuah kampung yang kita ceritakan tadi ya, Legetang, karena tertiban oleh Gunung Pengamun-ngamun.